Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari ROM Corvus ini ya. Dan ini buat animasinya updatean dari ROM Durex ya. Dan kurang lebih enak. Kalau kalian pengen cobain buat animasinya, nanti bisa cek link downloadnya di deskripsi guys. Oke, dan ini dia home screennya guys. Mungkin kalian sudah lihat sebelumnya. Dan dari aplikasinya juga seperti ini ya. Dan ini yang versi official dari Corvus. Aplikasinya ada kamera, dan kamera juga sudah pakai kamera MIUI ya, karena sebelumnya nggak pakai kamera MIUI. Galeri juga ada, file manager ada guys. Dan Magis ini bukan include ya, ini saya install sendiri untuk Magis. Radio juga ada. Dan perekam suara, perekam layar nggak ada dari aplikasi ya. Tapi kalian mungkin bisa cari dari sini guys, screen recordernya. Dan perekam suaranya nggak ada ini ya. Dan untuk perekam layar seperti ini settingannya guys. Ini sudah lumayan ya. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini guys. Dan kalau buat kebutuhan kalian sih, tapi tergantung juga kebutuhan kalian guys. Kalau kalian butuh buat rekam layar untuk ngegame atau apa, mungkin bisa cocok lah untuk di ROM ini ya. Dan sumber suaranya, dan ini gak bisa landscape atau portrait juga ya. Ada sumber suara juga, bisa pakai mikrofon atau dari internal audio guys. Jadi sesuai kebutuhan aja lah kalau kalian makainya. Dan kebetulan saya di sini nggak pakai kebutuhan buat gini ya. Oke, dan kita lihat dari setelan guys. Setelan tentang ponsel, dan kita lihat versi Android. Dan di sini versi Android 10 ya, dan ini official Corvus yang versi 4.0. Dan yang sebelumnya kan 3.5, dan itu unofficial ya, beda seperti ini. Dan ini juga bedanya dari kernel ya guys. Yang di sebelum Corvus yang 3.0, 3.5 unofficial itu pakai kernel RAD ya, dan di sini pakai kernel extended. Cuma saya ngerasa beda banget yang sensasinya buat di updatean yang sekarang ini. Mungkin kalau buat pemakaian saya pribadi ini agak sedikit boros ya, nggak terlalu hemat baterai lah. Kalau di pemakaian saya ini mau ngegame ataupun sosial media doang tuh boros banget. Nanti kita liatin shot layar ya guys, karena saya juga sudah pemakaian sampai 100% sampai low bat. Nanti kita liatin. Dan kita lanjut, kita lihat lagi dari sini sistemnya guys. Sistem opsi developer dan memori. Dan ini free memorinya bisa sampai 1 GB ya, dan memang agak sedikit hemat RAM lah menurut saya untuk di kernel extended ini, karena saya lihat di ROM-ROM di Android 9 pakai kernel extended juga rata-rata free RAM-nya besar ya. Cuma kalau di ROM ini agak kurang sih menurut saya, karena baterainya boros banget sih di pemakaian saya yang sekarang ini sih boros. Dan ini cepet banget turun persentase baterainya, walaupun tapi sih untuk di RAM ini baik banget sih kinerjanya guys. Dan kita lihat yang lain dari sistem cuma gini doang ya, nggak ada yang lain kecuali gestur. Dan di gestur sama aja lah kurang lebih. Untuk settingan seperti ini doang guys. Oke, jadi tergantung selera pakai gestur atau enggak. Dan di Xiaomi Pad sudah ada ya untuk di Corvus official ini, karena sebelumnya nggak ada. Dan ada di sini FPS info guys. Kalian bisa munculin FPS kalian sih kalau kalian butuh sebenarnya, kalau enggak ya nggak perlu. Dan di sini sudah dihilangkan settingan thermal ya, karena biasanya kan ada settingan thermal, di sini nggak ada, dihilangkan guys. Dan kita lihat yang lain di sini seperti keamanan. Di sini juga sudah dipasangin tambahkan face unlock ya, dan kita cobain juga. Oke, untuk di face unlocknya sudah mantap amat ya, karena nggak ngebug dan cepat juga untuk buka kunci guys. Dan untuk di sidik jari juga menurut saya nih lumayan cepatnya, nggak ada delay. Jadi aman lah buat di keamanan. Kalau kalian butuh face unlock sih sebenarnya tergantung kebutuhan. Yang butuh face unlock di sini ROM-nya sudah enak ya. Dan kita lihat yang lain.
Oke guys, untuk di room ini yang sekarang dan di lokasinya sudah aman ya. Karena di updatean sebelumnya yang 3.5 tuh masih ngebug untuk di lokasi guys. Dan di room yang updatean sekarang official ini sudah fix untuk lokasi dan saya sudah cobain ya. Di sini saya cobain di WhatsApp untuk ngunci lokasi itu cepet banget guys. Jadi untuk driver ataupun ojol jadi sudah aman untuk di room Corvus official ini guys. Oke, dan yang lain di sini ada suara. Suara cuma sama aja saya matikan dan tampilan guys. Ini tampilan seperti ini ya dan lebarnya ini sudah besar sih. Seperti ini ya. Hampir sama dan kita coba cek baterai sekarang guys. Oke guys, ini dia tadi sebelumnya penggunaan baterai saya sisa 14% ya guys. Dan ini pemakaian saya sambil sosial media dan ngegame sih nanti. Di sini kalian bisa lihat di sini ada smart charging ya, kalian bisa aktifin fitur smart charging. Dan pengisian baterai terakhir saya 16 jam yang lalu ya, dan penggunaan layar saya 5 jam 28 menit guys. 5 jam 28 menit dan kita lihat berapa dapat short gamenya ya. Oke, ini dia guys penggunaan baterai saya dari 14% itu. Dan di sini dapat short main game PUBG Mobile ya, dapat 2 jam 30 menit dan dapat penggunaan layar 5 jam 28 menit. Jadi menurut saya nih kalau saya bandingkan dengan ROM-ROM yang sebelumnya yang saya pakai sambil ngegame nih agak sedikit boros sih menurut saya guys. Karena biasanya kalau dapat short game 2 jam 3 jam itu biasa dapat shortnya 6 jam lebih. Ini selisih 1 jam ya untuk di penggunaan layar sih sebenarnya, cuma di sini agak boros menurut pendapat saya guys. Mungkin kalian bisa ganti kernelnya kayak ke RAD lagi biar bisa hemat baterai ataupun ke Desert Eagle ya guys. Itu saran dari saya sih sebenarnya. Lanjut guys dari Bluetooth. Oke, untuk di Bluetooth aman guys, dan kita lihat yang lain di sini ada kayak di hotspot ya, dan di hotspot kita lihat juga di hotspot ini bisa jalan normal ya untuk hotspotnya. Oke guys, dan kita lanjut di sini ada tema ya. Dan tema isinya kurang lebih kayak gini doang guys, bisa kalian lihat kayak gini doang untuk tema. Dan kita lihat di sini customisasinya guys, di customisasi di sini juga ada gaming mode buat kalian yang suka ngegame ya dan tidak pengen diganggu oleh notifikasi, kalian bisa aktifin di gaming mode ini guys. Di sini kayak gini doang isinya. Dan settingannya juga lumayan banyak guys, jadi buat kalian yang suka ROM banyak customisasi, settingan di ROM ini juga banyak ya. Dan juga di quick setting kita lihat dari di sini juga ada header image-nya, dan header image juga lumayan banyak sih pilihan gambarnya, tapi bisa juga kalian ambil dari galeri kalau kalian punya gambar yang lebih bagus guys ya. Oke guys, dan settingan yang lain kurang lebih hampir sama aja sih sama yang lainnya, tapi ini lumayan banyak untuk settingannya. Dan mungkin cuma itu doang ya untuk dari ROM Corvus ini. Dari settingan lumayan banyak, di aplikasi juga lumayan, walaupun gak ada pemutar suara dan pemutar musiknya nggak ada guys, jadi kalian harus install untuk manual untuk pemutar musik. Dan kita cobain juga buat ngegame PUBG Mobile di sini ya, gimana. Oke guys, di sini kita sudah masuk di game PUBG Mobile dan kita lihat dari grafis, dan di grafis sudah bisa HD ya untuk di ROM Corvus dan di kernel extended ini, jadi sudah lumayan untuk di gamenya sih sebenarnya. Dan dari audio juga high ya, jadi menurut saya mungkin kurang lebih enak ya untuk di ROM ini juga buat ngegamenya. Oke guys, jadi kita sudah masuk ya untuk di gamenya, kita lagi cobain dan kita tes saja langsung. Jadi lumayan lah untuk di masih enak lah untuk di bawaan ROM-nya nih, masih enak guys. Ih, banyak musuh nih ternyata guys. Oke guys, mungkin cukup itu doang dah ya review singkat dari game ini, jadi kurang lebih sudah enak sih menurut saya nih guys. Oke, mungkin buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you, sampai jumpa di video kita selanjutnya.